Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Licorice Recoil episode keempat. Dan sebelum masuk ke pembahasan, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman agar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Pada awal episode kali ini, kita diperlihatkan kondisi di cafe Licorrico yang ternyata Mika membuat sebuah tempat pelatihan menembak di bawah cafe Licorrico untuk Chisato dan Takina agar mereka berdua bisa mengasah kemampuan tembakan mereka. Di sini kita juga diperlihatkan Chisato dan Takina sedang latihan menembak. Dan meskipun Chisato memiliki fleksibilitas tubuh yang sangat bagus, yang mana bisa ia manfaatkan untuk menghindari segala macam peluru yang ditembakkan, ternyata Chisato memiliki kelemahan dalam hal menembak jarak jauh. Berbeda dengan Takina, meski Takina tidak memiliki fleksibilitas tubuh yang sangat bagus seperti Chisato, ia bisa menutupi kelemahannya dengan akurasi tembakannya yang sangat bagus, bahkan dalam jarak yang cukup jauh sekalipun. Malam pun tiba saat Takina datang dan masuk ke cafe Licorrico. Ia dikejutkan dengan cafe Licorrico yang saat ini memiliki sebuah game virtual reality. Di sini Chisato sedang memainkan sebuah game tembak-tembakan untuk melatih tembakannya secara virtual. Namun sepertinya Chisato masih merasa kesulitan dalam memainkan game tersebut. Lalu saat Takina memainkannya, ternyata Takina cukup jago dalam memainkan game tersebut. Namun di sini yang membuat Chisato sangat terkejut terhadap Takina bukan karena keahliannya dalam memainkan game tersebut, melainkan saat itu Chisato yang tak sengaja melihat pansu yang dikenakan Takina, yang ternyata pansu yang dikenakan tersebut merupakan pansu milik pria. Dan alasan Takina mengenakan pansu pria karena ia merasa ia bisa bergerak dengan leluasa, terutama saat menjalankan misi. Bahkan yang lebih parah, Takina sempat meminta saran kepada Mika masalah pansu dengan mengatakan pansu apa yang disukai Mika. Lalu di sini Chisato memutuskan untuk mengajak Takina pergi keesokan harinya ke sebuah mall untuk membeli pansu untuk Takina. Hari esok pun tiba, karena saat ini Chisato dan Takina sedang pergi berbelanja. Mizuki dan Kurumi yang akan mengurus pelanggan yang ada di cafe Licorrico. Kita beralih ke tempat Chisato dan Takina, yang mana saat ini Chisato mengajak Takina untuk membeli setelan pakaian wanita untuk Takina terlebih dahulu. Karena selain seragam Licorice, Takina tidak memiliki pakaian kasual lain layaknya seorang gadis pada umumnya. Setelah itu mereka pun pergi membeli pansu untuk Takina. Dan setelah memilih pansu yang cocok untuk Takina, Chisato mengajak Takina untuk makan siang. Dilanjut dengan mereka yang berkunjung di sebuah wisata akuarium. Di sini, saat bersama Chisato, kita diperlihatkan yang awalnya Takina merupakan gadis yang kaku dan selalu bersikap serius dalam berbagai hal. Kini ia pun terlihat lebih ceria dan bisa mengekspresikan dirinya. Lalu saat sedang bersama Chisato, di sini Takina mulai tertarik dengan latar belakang dari Chisato. Di sini Chisato pun menjelaskan kepada Takina bahwa alasan ia tidak mau membunuh seseorang karena ia tak suka merebut waktu atau sesuatu dari orang lain. Yang mana jika Chisato benar-benar membunuh seseorang, maka hati Chisato akan lebih tersakiti. Meskipun orang yang ia lukai adalah orang yang telah berbuat jahat terhadap dirinya. Selain itu, Chisato juga menjelaskan alasan lain ia keluar dari DA, yakni karena ia ingin bertemu dengan seseorang untuk berterima kasih kepadanya. Lalu Chisato mengeluarkan sebuah kalung dari orang yang sedang Chisato cari.
Dan kalau diperhatikan lagi, ternyata kalung yang dibawa Chisato memiliki lambang yang sama persis dari organisasi bernama Alan. Di sisi lain, kita diperlihatkan Mika dan Shinji sedang berada di sebuah bar. Dan ternyata yang membuat kita sangat terkejut, Shinji sebenarnya merupakan orang yang selama ini Chisato cari. Di sini juga mulai terungkap, ternyata Shinji merupakan salah satu bagian dari organisasi Alan. Lanjut, kita beralih ke sebuah stasiun di bawah tanah, yang mana di sana terdapat segerombolan teroris yang dipimpin seorang pria bernama Kirito. Maksudnya Mashima. Saat ini teroris tersebut bertujuan untuk menembak secara massal kereta yang saat ini akan datang. Lalu saat kereta datang, teroris tersebut langsung menembak setiap gerbong pada kereta tersebut. Namun di sini sepertinya ada yang aneh karena tidak ada satupun suara orang-orang dari kereta tersebut. Dan tak lama kemudian tiba-tiba muncul pasukan Licorice dari kereta tersebut dan menembaki teroris-teroris tersebut. Ternyata sejak awal pihak Licorice telah mengetahui rencana dari teroris tersebut, sehingga mereka membuat sebuah jebakan seolah-olah teroris tersebut berhasil menembak penumpang di kereta tersebut, yang padahal kereta tersebut malah berisikan anggota Licorice. Namun di sini Mashima selaku pimpinan dari teroris tersebut berhasil melarikan diri dan meledakkan kereta tersebut yang sudah terpasang sebuah bom. Dan karena lokasi tersebut dekat dengan tempat Chisato dan Takina jalan-jalan, awalnya Takina ingin datang menghampiri ke stasiun tersebut. Namun di sini Chisato melarang Takina karena saat ini mereka juga tidak mengenakan seragam Licorice. Lalu keesokan harinya, karena Takina telah membeli pansu yang baru, Chisato pun membuang seluruh pansu pria yang dimiliki Takina. Di sini, sepertinya Chisato merasa penasaran bagaimana rasanya mengenakan pansu pria. Dan setelah mencoba pansu pria milik Takina, ternyata Chisato merasa pansu milik pria juga cukup nyaman. Lalu tak lama kemudian, Mizuki pun datang dan mempergoki Chisato yang mengenakan pansu pria. Mengetahui hal tersebut, seketika itu, Mizuki menjahili Chisato dengan memamerkan Chisato yang mengenakan pansu pria di depan para pelanggan. Oke, untuk pembahasan anime Licorice Recoil episode keempat cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.